العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر رب اجعلني بخير سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والمقالة الثالثة قال النبي عليه السلام: لا يؤتي الله بأحد خمسا إلا وقد أعد له خمسا أخرى. Gitu ya. Wal maqalatu salisatu, dan adapun maqalah yang ketiga, yakni qala Nabi alaihi salatu wassalam, bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam: la yu'tillahu li ahadin khamsan, tidak diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala li ahadin, untuk seseorang, khamsan, akan 5 hal, illa waqad a'adda lahu khamsan ukhra, kecuali Allah telah mempersiapkan, Allah telah menyediakan baginya khamsan ukhra, 5 perkara yang lain. Allah tidak akan memberikan kepada seseorang 5 perkara kecuali Allah sudah mempersiapkan kepada dia 5 perkara di dalamnya. Apa aja tuh? La yu'tihi ay Allahu syahsa syukra lin ni'mati illa wa qad a'adda lahu ziyadatan ada tilkan nikmat. Insyaallah tidaklah diberikan dia kepada oleh Allah, tidaklah Allah memberikan kepada dia, pada seseorang, syukur, rasa syukur terhadap nikmatnya itu, illa waqad a'adda lahu ziyadah, kecuali Allah telah mempersiapkan baginya itu tambahan atas nikmat. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala sudah mempersiapkan buat orang yang pandai bersyukur atas nikmatnya, yaitu Allah akan berikan kepada dia, sudah dipersiapkan oleh Allah, sudah disediakan oleh Allah tambahan nikmat-nikmat yang lainnya kalau dia apa? Bersyukur, ya. Jadi Allah udah siapin, kalau dia bersyukur Allah udah sediakan. Yang pertama, syukur. Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, la in syakartum la azidannakum, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Itu kuncinya, itu syukur. Cuman syukur ini satu kata yang gampang diucapin tapi sulit untuk diamalin. Syukur ngomongnya sih gampang, syukur, ya. Cuman ngamalinnya yang susah. Makanya Sayyidina Mu'az bin Jabal dipesan, diwasiatkan oleh Nabi Muhammad untuk minta kepada Allah. Kata Rasulullah, ya Mu'az, la tada'anna fi duburi kulli shalah. Wahai Mu'az, jangan sekali-kali engkau tinggalkan setelah selesai sholat, bacalah oleh kamu satu doa. Allahumma a'inni ala zikrika
wa syukrika wa husni ibadatik. Sampai dipesan, dan ini wasiat, ya, wasiat Nabi kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Kalau wasiat biasanya penting kan? Allahumma a'inni ala zikrika, ya Allah bantulah aku, tolonglah aku ala zikrika, untuk berzikir kepadamu. Kalau bukan karena pertolongan dan bantuan Allah, berzikir itu berat, nggak gampang. Buktinya udah kita rasain, ya, dari pagi sampai sore ini bisa kita hitung zikirnya. Padahal kan la ilaha illallah, la ilaha illallah, gampang apa susah? Halo? Gampang. Ada 2000 udah. Padahal itu kunci. Zikir itu kunci, apalagi la ilaha illallah. Makanya Rasulullah sampai mengatakan afdhalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Sebaik-baiknya zikir itu, sebaik-baiknya zikir adalah la ilaha. Kenapa? Karena la ilaha illallah fa'innahu kalimatut tauhid. Karena la ilaha illallah itu adalah kalimatut tauhid, kalimat tentang keesaan Allah. Jadi itu sebaik-sebaiknya. Makanya untuk mengokohkan nilai keimanan kita, kuncinya seberapa banyak kita mengucapkan la ilaha illallah. Semakin banyak la ilaha illallah yang kita baca, maka akan semakin kokoh dan semakin kuat iman kita. Gak gampang goyah. Kalau sekarang masih gampang goyah. Halo? Itu gampang banget goyah. Karena memang fondasinya kurang apa? Kurang kuat. Fondasi kita kurang kuat. Dan yang menguatkan itu adalah la ilaha illallah. Karena Nabi yang mengatakan, kata Nabi, jadidu imanakum, perbaharui imanmu setiap hari, perkokoh imanmu setiap hari, perkuat imanmu setiap hari. Setiap hari disuruhnya sama Nabi. Kenapa disuruhnya tiap hari? Karena iman kita gak sama dengan iman malaikat. Kalau iman malaikat stabil dia, kagak berubah-berubah. Dari awal hingga akhir tetap imannya ya udah stabil, dinamis begitu aja udah. Iman kita juga bukan iman kayak iman para nabi, para rasul. Kalau nabi rasul imannya berubah, tapi berubahnya selalu naik, nggak pernah apa turun. Yazidu wala yanqus, bertambah, tidak pernah apa berkurang. Diuji kayak apapun juga para nabi itu, diuji dalam keadaan apapun juga imannya selalu bertambah. Mau kaya kayak, mau miskin kayak, mau sakit kayak, mau sehat kayak, mau punya jabatan kayak, mau enggak kayak, nambah terus nilai iman. Nah kita enggak. Kalau kita yazidu wa yanqus, kadang-kadang nambah, kadang-kadang kurang. Maka gampang terombang-ambingnya. Nah oleh karena itu kata Nabi, jadidu imanakum, perbaharui imanmu, perkokoh imanmu setiap hari. Sahabat nanya, kata sahabat, kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Ya Rasul, bagaimana caranya kami ini untuk memperkokoh iman kami setiap harinya? Caranya bagaimana ya Rasulullah supaya iman kami ini menjadi apa? Kuat, menjadi kokoh. Apa kata Nabi? Aksiru biqauli la ilaha illallah. Perbanyaklah oleh kamu dengan membaca kalimat apa? Masya Allah. Gampang baca la ilaha illallah. Yang susah? Ngamalin. Oke, ngamalin. Yang kedua doa itu yang berkaitan sama hadis ini. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika. Takdirnya doa ini, Allahumma a'inni ala syukrika. Ya Allah, bantu aku, tolong aku agar aku bisa apa? Bersyukur kepada-Mu.
Jadi untuk bisa mengungkapkan rasa syukur itu pun harus ada pertolongan siapa? Allah. Mesti ada bantuan Allah. Kalau enggak, nggak bisa kita mensyukurinya. Buktinya, ya kita bisa lihat Allah tidak sedetik pun melupakan nikmat, memberikan nikmat kepada makhluk-makhluk. Allah gak pernah lalai memberikan itu. Allah berikan tuh nikmat kita dari sejak kita bangun tidur sampai kita mau tidur lagi, bahkan tidurnya juga nikmat. Semua penuh dengan kenikmatan itu. Sampai gak akan mampu kamu untuk menghitung daripada nikmat yang aku berikan, kata Allah. Enggak, kamu gak akan mampu. Segitu banyaknya nikmat. Dari pagi sampai pagi lagi itu nikmat. Pernah Allah berhenti memberikan nikmat itu? Enggak. Ya, sesaat aja. Enggak. Dari sekian banyak nikmat itu, berapa banyak rasa syukur kita kepada Allah? Padahal nikmatnya gak pernah putus Allah kasih. Ya, cuma syukur kita kepada Allah. Ada syukur kita. Makanya Allah bilang, apa kata Allah? Aku gak minta banyak deh sebagai tanda rasa syukur itu. Ya, kata Allah, aku udah cukup, aku udah senang kalau kamu kerjakan itu dengan baik, dengan benar. Berarti kau telah bersyukur kepada aku. Apa? Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Kalau kamu kerjakan itu dengan baik, dengan benar, dengan konsisten, dengan mudawamah, sempurna kamu kerjakan, berarti kamu telah bersyukur kepada aku, kata Allah. 5 waktu doang sebagai tanda rasa syukurmu kepada aku, kata Allah. Cukup dah itu aja. Allah juga tahu kita repot banget kali. Allah juga tahu kita banyak urusan. Aku hanya minta itu aja. Kalau kamu kerjakan itu dengan baik, dengan benar, dengan sempurna, berarti kamu telah apa? Telah bersyukur dengan aku. Aku hanya minta itu. Satu hari ini 1 kali 24 jam Allah berikan waktu sama kita. Apa semuanya Allah minta? Enggak. Yang Allah minta fokus hanya yang 5 waktu itu aja. Paling 5 waktu itu berapa menit? Betul ya? Iya. Kalau saya sembahyang 5 menit udah kelamaan. Iya. Kalau antum kan bisa setengah jam kali. Memang ahli ibadah. Kita 5 menit ini kayaknya udah apa? Udah lama banget. Udah lama banget tuh 5 menit kayaknya, Masya Allah, Masya Allah. Taruh dah 5 menit. Berarti kalau 5 waktu hanya 25 menit. Itu yang Allah minta tuh. Hanya 25 menit. Aku kasih kau waktu 1 kali 24 jam. Aku hanya minta 5 menit. Masih ada 23 jam, 35 menit lagi. Ternyata yang di 25 menit ini pun susah, berat, berat buat kita. Itu aja kata Allah sebagai tanda rasa syukurmu kepada kuda. Kalau saya macam-macam dah. Aku nggak perlu hatam Quran ya. Aku nggak perlu kamu hafalin Quran. Cukup sembahyang aja dengan 5 waktu yang baik, yang benar. Aku sudah senang. Berarti engkau telah mensyukuri nikmatku. Dan aku janji, la in syakartum la azidannakum. Itu 5 waktu doang. Allah janji, Allah akan tambahin apa? Nikmat. Tapi dengan catatan sembahyangnya harus apa? Benar, harus sempurna, harus baik gitu. Bukan yang zohornya jam 3 kurang 5, bukan. Yang sempurna di awal waktu kita cari yang terbaik di situ. Ternyata beratnya bukan main kita. Masya Allah. Ya, berat sebagai tanda syukur. Padahal Allah udah siapin.
Kata Allah, la yutihi syukra, tidak diberikan oleh Allah kepada seseorang yang bersyukur itu illa waqad a'adda lahu ziyadah. Bagi orang yang pandai mensyukuri nikmat, nggak ada kecuali aku persiapkan, aku sudah persiapkan, aku sudah sediakan apa tambahan nikmat yang akan aku berikan kepada dia. Itu, masya Allah. Kalau dia bersyukur. Kan dulu pernah diceritain Nabi Musa. Ketika Nabi Musa jalan, melewatin satu sungai kecil, empang lah, kayak sungai kecil begitu. Nabi Musa lihat di sungai itu ada orang lagi berendam nih, bukan apa? Bukan berenang. Kalau berenang kan begitu. Ini berendam, kalau berendam yang kelihatan apanya doang? Palanya doang. Nabi Musa lihat ada orang lagi berendam tuh di sungai kecil. Nah dia melihat Nabi Musa. Dipanggil Nabi Musa sama dia. Apa kata dia? Ya Musa, ya Musa, anta Nabi Allah wa anta Rasulullah. Kata Nabi Musa, iya. Wa anta kalimullah. Bukankah engkau adalah Nabi yang bisa berbicara kepada Allah? Kata Nabi, betul. Kalau memang engkau bisa berbicara langsung kepada Allah, boleh gak aku titip salam buat Allah? Kata Nabi Musa, baik, apa emang yang mau disampaikan? Tolong sampaikan salam saya sama Allah. Saya pengen jadi orang yang bahagia, yang senang. Hidup saya dari dulu susah mulu. Saya pengen ngerasain jadi orang seneng, enak apa kagak? Jadi orang bahagia, enak apa kagak? Dari dulu, dari sejak lahir sampai sekarang belum pernah ngerasain bahagia, belum pernah ngerasain seneng. Jangan lagi ngerasain, ngimpi aja belum. Tolong sampaikan, kira-kira apa yang perlu saya lakukan agar saya bisa mendapatkan kebahagiaan dan kesenangan. Ini saya nih bukan lagi berenang, saya lagi berendam. Kenapa berendam? Karena saya habis cuci baju saya cuma satu tuh. Jadi bajunya hanya apa? Cuma satu. Sambil nungguin kering saya berendam. Kan namanya susahnya orang. Lah iya, gak punya baju cuma satu katanya. Tolong nggak sampaikan, biar saya punya baju banyak, biar punya ini, itu dan lain sebagainya. Saya pengen jadi orang yang bahagia. Oh iya udah baik, nanti saya sampaikan. Jalan tuh Nabi Musa. Ketika dia jalan, ketemu lagi ada orang di taman, di kebun, lagi duduk di meja, ada buah-buahan, ada ini, ada itu, enak banget kan? Rokok lagi. Ya, senang, semuanya makanan ada, ini ada, sungainya bagus, semua segala macam tuh. Lagi rokok dia lihat Nabi Musa. Assalamualaikum ya Musa, ya Musa. Anta Nabi Allah wa anta kalimullah. Musa, ente kan Nabi Allah, ente kan Rasulullah, bahkan ente kan kalimullah. Kata Nabi Musa, betul. Kebetulan Musa, tolong sampaikan salam saya. Kalau memang kau pengen bicara sama Allah, tolong sampaikan salam saya buat Allah. Oh, apa yang perlu saya sampaikan? Tolong sampaikan sama Allah, saya pengen jadi orang susah. Karena selama ini saya selalu senang, saya bahagia terus. Saya nggak pernah ngerasain susah. Pengen banget ngerasain susah. Enak apa kagak tuh ngerasain susah? Belum pernah. Kita pernah susah apa kagak kita? Astagfirullahaladzim. Kata Nabi Musa, saya nggak salah nih, enggak. Saya pengen ngerasain susah, gitu. Ya udah baik dah. Singkat cerita, ketemulah Allah berbicara Nabi Musa kepada Allah.
Dari doanya akhirnya Nabi Musa bilang, ya Rabb, ada 2 hamba mau menitip salam untuk engkau. Yang pertama, dia minta kepada engkau apa yang mesti dia lakukan agar dia bisa merubah dirinya menjadi orang yang bahagia. Dia pengen jadi senang, pengen merasain senang walaupun sebentar. Baik. Yang kedua, ada lagi, dia malah justru pengen apa? Pengen susah. Kata Allah, orang mana dia? Dominan. Kata Allah tuh orang-orang mana yang macam-macam aja. Ya, macam-macam aja katanya. Kata Allah, ya Allah ya, bilangin Musa, kalau dia mau susah ini, kalau mau itu ini. Udah, temu deh. Pulangnya Nabi Musa dari Tursina, pulang lewat situ lagi. Lewat Empang. Itu orang masih berendam di sini. Karena bajunya apa ya? Belum kering, masih berendam, bibirnya udah pada apa ya? Udah pada biru tuh orang di situ. Kata Nabi Musa, ente masih di situ. Iya Musa, belum kering baju saya. Gimana Musa? Udah belum? Udah. Terus apakah saya bisa merubah hidup saya menjadi senang? Bisa. Betul, betul. Apa katanya? Kata Allah, kalau kamu pengen menjadi orang yang bahagia, orang yang senang, syukurilah apa yang engkau miliki. Marah dia. Kata dia, gila lo Musa, kata dia. Gila lo Musa, kata dia. Gua disuruh bersyukur. Ya, emang gua punya apa, kata dia. Emang gua punya apa? Rumah kagak, ini kagak, itu segala macam. Gua punya cuma satu-satunya tuh mau baju. Gua nggak bisa begitu, kata dia. Gak bersyukur. Apa kata Allah ketika dia nggak bersyukur? Wala in kafartu inna azabi lasyadid. Allah marah kepada orang yang tidak mau bersyukur atas nikmat Allah. Akhirnya Allah turunkan itu angin yang kencang. Itu baju yang dijemur. Paham kan? Karena nggak mau bersyukur. Yang satu lagi, ketika gimana Musa? Udah. Terus gimana supaya saya susah? Supaya saya merasakan bagaimana menderita itu. Jadi orang susah enak apa kata? Saya mau rasain. Gimana kata Allah? Udah, kata Allah, satu, kalau memang kamu pengen merasain susah, bahkan hidupmu akan hancur sehancur-hancurnya, cukup jangan sekali-kali engkau mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Kata dia, wah gak bisa Musa. Saya bagaimana gak bersyukur sama Allah, tiap hari saya dikasih nikmat. Paham gak maksudnya? Jadi sejak saya bangun tidur sampai saya mau tidur, semua kebahagiaan, semua nikmat dikasih sama Allah. Apa kata Nabi Musa? Itulah yang menyebabkan engkau tidak bisa susah, karena engkau selalu apa? Bersyukur atas nikmat Tuhan. Gitu. Tuh. Jadi artinya kuncinya memang harus Allah udah siapin. Bahkan di zaman Nabi Musa juga diceritakan di dalam satu kitab, ada rumah tangga yang hidupnya susah, miskin banget. Kemudian dia ketemu Nabi Musa, dia bilang, Musa kalau minta kirim salam sama Allah, saya pengen banget hidup kaya. Saya pengen ngerasain. Aduh, ini orang rajin ibadah. Apa kata Allah? Baik Musa, aku kasih dia kekayaan, tapi syaratnya hanya satu tahun. Kekayaannya hanya dikasih 1 tahun, aku akan berikan apa yang maunya dia. 1 tahun. Akhirnya singkat cerita dia dikasih. Nah, dari apa yang dikasih tugas sama orang, tahu-tahu dapat duit, paham gak tuh? Nah, Allah tuh caranya macam-macam. Akhirnya duitnya banyak, dia bikin ini, dia bikin. Udah rumah ada ini, dia nggak lupa. Dia bangunin rumah, dengan anak yatim, dia sedekah, dia ini itu. Udah. Kata Allah bilangin Musa, aku hanya kasih dia 1 tahun.
Dikasih 1 tahun untuk bisa, karena dia pengen merasakan jadi orang kaya. Udah jalan tuh waktu, ganti hari mau minggu, minggu ganti mau bulan, sebulan 2 bulan, udah sampai 3 tahun. Ini kok kagak miskin-miskin, malah takwa banyak. Sehingga akhirnya Nabi Musa tanya, ya Allah, apakah engkau lupa? Engkau bilang kan 1 tahun, ini udah 3 tahun. Udah 3 tahun, sebentar lagi mau pilpres. Ini kok dia gak miskin-miskin, katanya cuma 1 tahun. Benar. Sebetulnya dia 1 tahun. Tapi ketika aku pada saat ingin mencabut, aku gak tega dia, malu aku, karena dia telah berbuat baik kepada makhluk-makhlukku, kepada hamba-hamba. Makanya aku tambahkan dia, bukan karena dia perhatiin hamba-hambaku yang miskin, hamba-hambaku yang yatim, yang ini begitu ditambahin. Masya Allah. Itu syukur begitu maksudnya. Ya, jadi Allah sudah persiapkan. Apa yang disiapkan oleh Allah buat orang yang bersyukur? Yaitu illa wa qad a'adda lahu ziyadah. Ya Allah telah mempersiapkan tambahan nikmat itu. Ya, Masya Allah. Wala yu'tihi du'a illa wa qad a'adda lahu al-istijabah. Kemudian dan tidaklah diberikan itu, ya, Allah tidak akan memberikan seseorang itu permohonan berdoa illa wa qad a'adda lahu al-istijabah, kecuali Allah sudah persiapkan apa? Qabulnya Allah. Allah sudah perkenankan itu semua. Allah tidak akan berikan itu doa, ya, permohonan kepada seseorang, kecuali orang itu akan dikabulkan doa. Itu janji Allah. Ya, makanya kalau Allah Ta'ala, Allah berfirman, ud'uni astajib lakum. Tidak aku berikan seseorang untuk bermohon, meminta, berdoa kepadaku, kecuali aku sudah siapkan untuk doa-doa dia, permohonan-permohonan dia, yaitu apa? Perkenan aku, ijabah dari aku kabulkan doa itu. Itu jadi setiap doa kita Allah udah siapin, ya, udah siapin karena Allah janji. Apa katanya? Ud'uni astajib lakum, ya. Berdoalah kamu kepadaku, niscaya aku akan kabulkan daripada doa-doamu. Aku kabulkan itu daripada permintaan-permintaan, permohonan. Allah sudah persiapkan setiap doa kita. Tapi kenapa kok ada doa kita yang belum dikabulkan? Nah, kan itu jadi masalahnya. Ada nggak doa kita yang belum dikabulin? Hah? Iya. Kenapa? Padahal Allah mempersiapkan itu. Setiap doa Allah udah siapin. Semua hambaku kalau dia berdoa kepadaku, aku sudah persiapkan buat dia. Apa? Perkenankan aku. Ya, artinya ijabah aku udah siapin buat dia. Aku akan kabulkan pasti doa. Itu janji Allah. Lalu kenapa kok itu? Nah, ini yang perlu kita periksa. Bukan ayatnya yang salah, bukan firman Allah yang salah, bukan Allah mengingkari janji, enggak. Makanya ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, Allahumma inni as'aluka nafsan mutmainnah tu'minu bi liqa'ika wa tarda bi qada'ika wa taqna'u bi 'ata'ika. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu. Apa yang dimohon? Nafsan mutmainnah, yaitu jiwa yang tenang. Tu'minu bi liqa'ika, yakni jiwa yang percaya akan bisa berjumpa denganmu ya Rabb. Wa tarda bi qada'ika, dan rela dengan ketetapanmu. Wa taqna'u bi 'ata'ika, dan juga qanaah dengan pemberianmu. Allah sudah siapkan itu. Semua permohonan-permohonan hambanya, semua permohonan-permohonan hambanya, semua doa-doa hambanya, itu semua sudah dipersiapkan oleh Allah, sudah disediakan apanya? Al-ijabah.
penerimaannya, dikumpulkannya. Allah udah siapin. Lalu kenapa kok belum dikumpulkan doa kita, permohonan kita? Apa? Ada sesuatu yang menyebabkan itu. Nanti ketemu di dalam kitab ini satu dialog antara Ibrahim bin Adham bin Mansur. Jadi Ibrahim bin Adham bin Mansur di dalam kitab ini diceritakan ada seorang bertanya kepada Al-Imam Syekh Ibrahim bin Adham bin Mansur, "Ya Tuan Guru, Tuan Imam, aku baca di dalam Al-Quran ada ayat yang berbunyi ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan doa." Kata Imam Ibrahim, benar, doa itu memang ada. Lalu apa masalahnya? Kami sudah berdoa Tuan Imam, pagi, sore, siang, malam, tiap hari kami berdoa. Tapi kenapa sampai saat ini doa-doa kami belum dikabulkan oleh Allah? Kenapa permohonan kami belum diperkenankan oleh Allah? Padahal Allah janji, ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan. Kata Imam Ibrahim, tahukah kamu apa yang menyebabkan doa kamu tidak dikabulkan oleh Allah? Dalam kitab ini digambarkan ada 10 yang menyebabkan itu. Yang menyebabkan doa-doa kita itu tidak dikabulkan oleh Allah ada sekian banyak. Dan satu di antaranya apa? Araftumullaha wa lam tu'tuhu haqqahu. Yang menyebabkan doamu tidak dikabulkan oleh Allah, belum diijabah oleh Allah. Araftumullaha wa lam tu'tuhu haqqahu. Kalian kenal Allah, tapi kalian tidak pernah taat menjalankan perintah-perintah Allah. Kalian kenal Allah, tapi kalian tidak pernah menjalankan kewajiban-kewajiban kalian kepada Allah. Itu yang menyebabkan doa kalian tidak dikabulkan oleh Allah. Kalau bicara kenal kita. Anak kita nanya di rumah, "Pak, siapa yang menciptakan langit, bumi, bulan, bintang, matahari?" Jawaban kita, Allah. Siapa yang menciptakan alam semesta ini? Allah. Siapa yang menciptakan tumbuh-tumbuhan dan binatang? Allah. Siapa yang menciptakan manusia? Allah. Siapa yang memberikan nikmat dan rizki kepada kita? Allah. Kita jawab Allah, tapi kita tinggalkan kewajiban kepada Allah. Bagaimana Allah bisa dekat dengan kita kalau kita sendiri tidak pernah mau mendekatkan diri kepada Allah? Nah itu yang menjadi. Jadi ketika doa kita belum dikabulkan oleh Allah, kita jangan suuzon dulu sama Allah. Paham maksudnya itu? Ya. Jangan suuzon kita sama Allah. Kita nggak boleh berprasangka jelek kepada Allah. Kita harus lihat kepada diri kita, bagaimana hubungan kita kepada Allah. Makanya Allah bilang tidak diberikan itu doa, permohonan, kecuali Allah sudah siapkan ijabah penerimaannya. Masya Allah. Terus yang keberapa? Wala yu'tihi al-istighfar illa wa qad a'adda lahu al-ghufran. Allah bilang, kata Nabi Muhammad, wala yu'tihi, Allah tidak memberi seseorang apa? Al-istighfar, permohonan, ampunan, illa wa qad a'adda lahu al-ghufran, kecuali Allah telah mempersiapkan, Allah telah menyediakan ampunan bagi orang yang beristighfar itu. Enggak sia-sia orang yang beristighfar. Ketika dia meminta dan memohon kepada Allah, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Ketika dia beristighfar kepada Allah, maka kata Allah, kata Nabi, Allah sudah menyiapkan ampunan. Ya, setiap orang yang beristighfar kepadanya, Allah sudah sediakan apa? Ampunan Allah. Sebenarnya yang jadi masalahnya, kita istighfar enggak? Kapan kita istighfar? Ya, istighfar kita ba'da sholat. Betul? Istighfar ba'da sholat itu bukan istighfar taubat. Itu bukan istighfar daripada istighfar permohonan ampun kepada Allah. Itu istighfar zikir. Dapat pahalanya zikir itu dengan istighfar itu. Tapi bukan bermakna istighfar meminta ampun kepada Allah. Sebab istighfar yang meminta ampun kepada Allah
ada di dalamnya itu an-nadamah. Astagfirullahaladzim. Ke bawah hatinya, menyesali dosa yang sudah dilakukan seperti itu. Kalau yang baca habis sholat, ada penyesalan nggak? Hah? Enggak. Itu juga bacanya kadang-kadang ribet-ribet banget. Kagak jelas banget, kata malaikat tuh baca apaan sih? Kayak orang gerendek tuh. Istighfar, kata Allah, tidaklah orang yang beristighfar itu kecuali aku sudah siapkan kepada dia ampunan untuknya. Ternyata kita pun entar nih kita mau tidur, kalau kita baca itu istighfar 3 kali aja, kata Nabi man qala ya hina ya'ti ila firasihi salasa marrah, apabila man qala barang siapa yang membaca ketika dia akan mendatangi tempat tidurnya, mau datang ke tempat tidurnya, artinya mau ngapain? Mau tidur, mau istirahat. Kemudian dia baca apa? Istighfar kepada Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi salasa marrah. 3 kali itu dia baca itu. Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu. Salasa marrah, 3 kali dia baca itu. Apa katanya? Ghafarallahu dzunubahu, Allah akan ampuni dosa-dosa. Ya, sekalipun dosanya itu misla zabadil bahri, sekalipun dosanya itu seperti banyaknya seperti busa buih di lautan katanya. Buih di lautan banyak nggak? Nggak bisa dihitung tuh buih lautan. Seperti itu ketika dia beristighfar, maka dia akan diampuni dosanya oleh Allah. Allah bilang, kata Nabi Muhammad, tidaklah daripada orang yang beristighfar kecuali aku sudah siapkan untuk dia, aku sudah sediakan untuk dia apa? Ampunan aku kata Allah. Ya Allah, tinggal kitanya aja dosanya banyak, istighfarnya beda sama Nabi Muhammad, beda kita sama Rasulullah. Rasulullah udah dijamin liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Udah enggak ada dosanya Nabi Muhammad. Udah diampuni Nabi Muhammad, maksum Nabi Muhammad, tidak punya dosa. Tapi setiap harinya fi kulli yaumin wa lailatin, setiap harinya 1 hari 1 malam, Rasulullah tidak pernah kurang istighfarnya 100 marrah, 100 kali beristighfar memohon ampun kepada Allah. Padahal dosanya udah nggak ada, tapi istighfarnya nggak pernah tinggal. Setiap hari minta ampun kepada Allah. Kita yang dosanya tahu bejibun ya, yang dosanya banyak, istighfarnya kurang. Istighfar kita kurang. Padahal sudah dijanjikan, kata Nabi Muhammad, tidaklah Allah tidak memberi seseorang permohonan ampun kecuali dia telah menyediakan ampunan bagi orang itu. Ya Rabbana. Kalau Allah Ta'ala, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Mintalah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya dia Allah kana ghaffara, adalah zat yang maha pengampun. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam law akhta'tum hatta tablugha khatayakumus sama' summa tubtum lataballahu alaikum. Jika kalian berbuat dosa hingga dosa kalian itu katanya tablugha khatayakumus sama', Allahu akbar, sehingga sampai itu dosa-dosa kamu, kesalahan kamu yang kamu kerjakan itu sampai kemana? As-sama', langit. Berdosa kita kalau sampai ke langit berarti di kita banyak itu dosa. Astaghfirullahaladzim. Lau akhta'tum, ya, jikalau kalian berbuat dosa hatta tablugha khatayakum, sampai itu dosa-dosa kamu sekalian sampai ke langit,
summa tubtum, kemudian kamu bertobat kepada Allah, meminta ampun kepada Allah, lataballahu alaikum, pasti Allah akan menerima taubat kalian. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi jangan ragu kita, ya. Seperti yang jadi masalah itu tadi yang menggerakkan kita. Makanya minta sama Allah, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika, apalagi wa husni ibadatik. Minta supaya Allah memberikan hidayah kita, biar gampang zikir, biar gampang bersyukur, biar gampang kita beristighfar, meminta ampun, biar bertambah tuh, meningkat ke ibadah kita, ya. Nah, kalau bukan karena pertolongan Allah, berat kita untuk yang hidup. Wala yu'tihi taubata illa wa qad a'adda lahul qabul, ay qabul taubah. Kemudian selanjutnya yang keempat, Allah tidak akan memberikan seseorang itu taubat kecuali wa qad a'adda lahul qabul. Allah telah mempersiapkan yang kepada orang yang bertobat itu apa? Diterimanya taubat tersebut, ya. Diterimanya taubat tersebut. Ruwiya annahu qala maktubun haula al-'arsy qabla an takhluqa ad-dunya bi 4,000 'am wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa 'amila salihan summa ihtada. Tertulis di sekitar arsy, kata haula al-'arsy, di sekitar arsy, qabla an takhluqa ad-dunya, sebelum ya Allah menciptakan dunia. Itu dunia sebelum diciptakan oleh Allah, ya, bi 4,000 'am, yaitu 4.000 tahun sebelum dunia diciptakan. Ada tulisan besar apa? Wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amilan salihan summa ihtada. Ya, tulisannya sesungguhnya aku, ya, sungguh Maha Pengampun bagi setiap orang yang bertobat, yang beriman, ya, dan beramal soleh, kemudian dia memohon petunjuk kepada aku, kata ya Rabbana. Alam semesta udah ada belum? Belum ada, tapi udah ditulis tuh sama Allah, ya, sebagai tanda bukti betapa Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang kepada hamba. Tinggal kitanya, ya. Allah tidak akan biarkan orang yang bersyukur kecuali Allah udah siapin apanya tadi? Tambahan. Setiap orang bersyukur pasti ditambahkan. Yang kedua, Allah tidak biarkan, tidak memberikan orang berdoa kecuali Allah sudah siapin apa? Al-ijabah, pasti diterima. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberikan orang untuk beristighfar kecuali Allah sudah persiapkan, Allah sudah sediakan apa? Ampunannya. Yang keempat, Allah tidak berikan orang itu untuk bertobat kecuali Allah pasti akan terima tobat itu, ya, siapapun dia. Jangankan timbang dosa mempersendal, ya. Orang yang sudah membunuh 99 orang, ya, 99, bahkan dia bunuh sampai berapa? 100, masih dibukakan pintu ampunannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, ya. Nggak boleh kita merasa putus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tengok itu bagaimana Umar bin Khattab, dosa apa yang belum dikerjakan sama dia, maksiat apa yang belum dilakukan oleh Umar bin Khattab, tapi ketika dia bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha, Allah angkat derajatnya sampai Allah izinkan dia bisa terkubur jasadnya di samping jasadnya Nabi Muhammad. Ya, Allah berikan sebuah karunia yang amat sangat luar biasa. Kapan? Ketika dia sudah bertobat dan mendapatkan hidayah dari Allah. Padahal dosa semua sudah dikerjakan. Bahkan dia orang yang pertama pengen membunuh daripada siapa? Nabi Muhammad. Tapi ternyata Allah putar balikan itu, subhanallah. Terakhir katanya, ya, wala yu'tihi sadaqah illa wa qad a'adda lahu taqabbal, ya. Dan tidaklah Allah memberikan seseorang untuk bersedekah
kecuali dia telah menyediakan baginya untuk apa? Dikabulnya, diterimanya itu sedekah. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala kullu imri'in fi zilli sadaqatihi hatta yuqda bainan nas. Masya Allah. Setiap orang itu katanya kullu imri'in, setiap orang itu fi zilli sadaqatihi, dia berada di dalam perlindungan dan naungan sedekahnya. Ya. Hatta yuqda bainan nas, sehingga terputuskan ketetapan antara orang-orang di antara dia. Masya Allah. Nanti kelihatan yang apa namanya, yang kalau sedekahnya banyak, perlindungannya kayak apa, yang kecil kayak apa, dilindungin, tapi tidak ya berbeda-beda nanti antara yang satu gitu kelasnya. Wa ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala ma min 'abdin tasaddaqa bi sadaqatin yabtaghi biha wajhallahi ta'ala illa qallallahu yaumal qiyamah abdi rajautani falan akhiraka haramtu jasadaka 'alan nar wadkhul min ayyi abwabil jannati syi'ta. Masya Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min abdin, tidak ada di antara seorang hamba tasaddaqa, yang bersedekah dia bisadaqatin, dengan satu macam sedekah, yabtaghi biha wajhallah, yang tidak diharapkan dia kecuali adalah meminta keredaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada di antara seorang hamba yang bersedekah dia kepada Allah Subhanahu wa taala dengan satu sedekah, dan tidak ada tujuannya kecuali dengan sedekah itu mencari apa? Ridhonya Allah. Illa, kecuali katanya Allah, qala Allahu yaumal qiyamah, kecuali Allah akan berfirman nanti pada hari kiamat, abdi rajautani falan akhiraka haramtu jasadaka 'alan nar wadkhul min ayyi abwabil jannati syi'ta. Apa? Wahai hambaku, kata Allah, engkau telah mengharapkan aku, yang engkau telah menginginkan aku dengan bersedekah engkau, maka aku tidak akan menghinamu, katanya. Falan akhiraka, aku tidak akan menghinakan engkau. Haramtu jasadaka 'alan nar, bahkan aku akan haramkan daripada tubuhmu itu daripada api neraka. Wadkhul min ayyi abwabil jannah syi'ta, dan masuklah kamu ke surga melalui pintu mana saja yang kamu kehendaki. Dengan sebab apa? Dengan sebab sedekah. Sedekah nih bukan zakat. Kalau zakat itu sedekah itu dua, ada sedekahul wajibah, ada sedekahut tatawwu'ah. Sedekahul wajibah yakni sedekah yang wajib. Maksudnya apa? Zakat. Ya, maksudnya zakat atau sedekah tapi yang dinazarkan. Paham ya? Nah, jadi ada sedekah yang wajib itu dua, ada sedekah yang zakat, ada sedekah yang dinazarkan. Kalau dinazarkan jadi apa? Jadi wajib. Wajib bukan karena sedekahnya, tapi wajib karena apanya? Kata nazarnya. Ya, kata nazarnya. Nah, ini yang hadis ini bukan sedekah yang wajib. Kalau itu memang kewajiban dan dia diatur aturan mainnya. Ada haul, ada nisab. Kita nggak bisa bayar zakat seminggu 2 kali. Kita nggak bisa bayar zakat sebulan 3 kali, nggak bisa. Karena ada aturan, ada haul, yaitu 1 tahun sekali. Ya? Atau kita ada nisabnya. Ya, nggak bisa kita melebihi 3,5 liter kalau zakat fitrah dan lain sebagainya. Ini yang dimaksud adalah sedekah sunnah. Ya, sedekah sunnah. Jadi Allah nggak lihat daripada besar kecilnya, banyak dan sedikitnya, dan dia bisa dilakukan kapan saja. Kalau sedekah seminggu 2 kali, boleh nggak? Kalau 5 kali? Boleh. Kalau sehari 5 kali? Boleh. Nah, kalau kita tadi udah berapa kali tuh? Ya, nah itu kita ini ya sedekah yang seperti itu. Jadi sedekah itu ya seperti itu. Berapa banyak kita diinikan, masya Allah. Nah, Allah kata Allah apa? Illa qala Allahu yaumal qiyamah. Allah, kecuali Allah akan berfirman nanti pada hari kiamat. Allah berseru, Allah panggil, ya abdi, hei hamba-hambaku, rajautani, bukankah engkau mengharapkan aku?
sampai engkau bersedekah, engkau memberikan itu adalah karena ingin mengharapkan keridhaan aku, ya, falan akhiraka, ya, aku tidak akan menghinakan engkau, aku tidak akan meremehkan itu semua apa yang telah engkau berikan. Haram tu jasadaka ala nar, aku haramkan tubuhmu daripada api neraka. Wadkhul min ayyi abwabil jannah syi'ta, dan masuklah kamu ke dalam surga melewati pintu mana saja. Ya Allah, tuh pintu banyak banget, kita bisa lewat mana aja, udah gampang banget ya. Kita udah punya barcode-nya, ya, tinggal periksa masuk, udah bisa ya. Apa tuh? Sedekah, ya, yaitu bersedekah. Insya wal maqalatu rabi'ah ila akhiri wallahu a'lam bishawab. Ya, masya Allah, mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita. Ya Rabb. Al-Fatihah.